Kriminalisasi terhadap advokat atau legal merupakan kalimat yang belakangan ini banyak dibicarakan orang. Dari kasus legal in-house di Medan, Bang Louis dan Kenny Sonda, dan yang terakhir adalah advokat Tony Budijaya. Melihat banyaknya kriminalisasi, Solidaritas Peduli Advokat Indonesia membuat amicus curiae untuk mendukung Tony Budijaya. Untuk membahas lebih lengkapnya, kita sudah bersama dengan 3 abang-abang yang ganteng ini, yaitu Abang Maruli. Apa kabar Abang? Baik Abang sore. ya. Bang Nelson? Baik juga ya. Bang Matthew gimana kabar? Baik Ya. Sebelum kita masuk ke tema, sebenarnya mungkin dari Abang atau perwakilan ya, bisa dijelasin nggak sih Bang, sebenarnya apa sih amicus curiae ini Bang? Mungkin dari siapa perwakilannya? Ya, silakan. Sebenarnya amicus curiae itu bahasa Latin dari sahabat peradilan sebenarnya. Jadi konsep sahabat peradilan itu konsep yang udah sangat lama sekali ya. Tapi lebih banyak berkembang tradisinya itu di tradisi hukum common law system. Dan kemudian di Indonesia diadopsi menjadi sahabat peradilan yang kebanyakan selalu dikeluarkan oleh pegiat-pegiat atau kelompok masyarakat yang memiliki concern atas isu tertentu mengenai satu perkara di pengadilan. Sahabat peradilan tidak perlu dikeluarkan oleh seorang sarjana hukum sebenarnya, tapi sahabat peradilan bisa dikeluarkan oleh siapapun. Jadi nggak harus sarjana hukum? Nggak harus. Jadi sepanjang dia punya concern atas isu yang dipermasalahkan di pengadilan, maka si pihak yang merasa berkepentingan gitu ya, dia boleh untuk membuat sahabat peradilan itu. Di Indonesia sudah banyak ya beberapa organisasi kelompok masyarakat sipil banyak membuat sahabat peradilan khususnya di isu lingkungan, kebebasan sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya gitu. Dan isu-isu mengenai yang terkait dengan profesi hukum itu juga sudah ada di kasusnya tadi yang Mas sebut ya, di kasusnya Kenny Sonda, lalu sekarang kami gitu. Dan teman Abang itu Bang Johan Immanuel juga aktif banget tuh bikin amicus curiae itu. Ya. Mungkin dari Abang ada yang mau ditambahin mengenai amicus curiae atau gimana? Iya, yang pasti kan amicus curiae itu untuk ini ya, supaya hakim menggali nilai-nilai yang hidup lah dalam masyarakat. Jadi hakim itu dia harus terbuka, karena hakim itulah yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Maka sahabat peradilan itu menjadi masukan bagi hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena di common law system itu kan sebenarnya agak beda dengan civil law system. Tetapi dengan berdasarkan undang-undang kuasa kehakiman, dia harus ada kewajiban untuk menggali itu, maka hakim tidak boleh menutup mata terhadap sahabat peradilan. Dia harus melihat itu, karena dia harus menafsirkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Poinnya di situ. Jadi bukan hanya sebagai corong undang-undang hakimnya, tapi dia harus bisa menafsirkan keadilan yang ada dalam masyarakat. Itulah yang namanya substansial keadilan itu. Jadi bukan prosedural doang, tapi substansinya harus dapat. Sehingga masyarakat juga pasti kalau hakim sudah bisa menafsirkan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, maka saya pikir itu yang maka hakim sudah menjadi wakil Tuhan. Namanya Tuhan itu kan dia akan berbuat adil kepada seluruh umatnya, dan dia akan menjaga keadilan itu dan kebenaran itu. Yang kedua, hukumnya hukum adalah keadilan dan kebenaran. Kalau hukumnya tidak adil, tidak benar, itu adalah bukan hukum. Maka hakim diberikan kewenangan itu untuk menafsirkan keadilan yang ada dalam masyarakat. Itulah masukan terhadap sahabat pengadilan tadi. Jadi pentingnya itu. Jadi walaupun kita bukan pihak sebagai terdakwa, sebagai jaksa penuntut umum atau sebagai pengacaranya siapapun, tetapi itu harus menjadi masukan yang harus diiringi sama majelis hakim. Walaupun itu tidak terikat,
tapi dia harus bisa menafsirkan hal tersebut menjadi yang adil dalam masyarakat. Kembali ke Tony Budijaya, dia harus bisa menafsirkan keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan memperkuat terkait soal rule of law yang ada di Indonesia. Nah, kita itu mungkin tambahan aja. Tapi kalau secara pengertian sudah dijelaskan oleh Bang Matthew tadi, itulah pengertiannya, definisinya. Tetapi goalsnya, hakim harus bisa menafsirkan keadilan dalam masyarakat. Tidak ada selain hakim yang bisa menafsirkan keadilan, karena dia perwakilan yang diberikan undang-undang untuk menafsirkan itu. Itu kira-kira tambahannya. Tapi di sini tidak ada hak untuk maksudnya ini kan abang-abang ngirim amicus curiae tapi untuk hakim di kasus Tony Budijaya begitu ya. Tapi ini di sini hakim tidak perlu wajib untuk mendengarkan itu cuma hanya sebagai masukan aja kan dari abang-abang itu, atau harus ada? Iya, jadi kalau kembali kepada prosedur, kalau sistem hukum pidana pembuktian itu ya, kepada pembuktian kan berarti kan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, dalam konteks pembuktian di Indonesia, maka jaksa yang mengajukan tuntutan maka dia harus membuktikan. Kemudian si terdakwa juga diberikan yang seimbang untuk membantah bukti-bukti yang ada di jaksa. Jadi hakim tinggal melihat faktanya seperti apa yang ada dalam persidangan, kemudian dia menafsirkan fakta itu. Apakah memang fakta yang seperti ini, apakah itu termasuk pelanggaran hukum atau enggak? Kemudian dia bisa mengaitkan itu sebagai masukan atau sebagai alat bukti surat sebenarnya. Walaupun tidak diajukan secara ini, tapi secara elektronik kan seharusnya itu bisa diakomodir sama pihak pengadilan karena surat resmi yang disampaikan kepada majelis hakim. Maka itu akan masuk menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara yang disidangkan oleh hakim. Karena tujuannya kan kepada majelis hakim. Itu bisa menjadi yang harus ditafsirkan atau diambil pertimbangannya oleh hakim. Tapi itu memang tidak menjadi kewajiban bagi hakim untuk begitu. Tapi dia harus wajib menafsirkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Itu kewajiban hakim itu. Nah, apakah amikus yang dikirimkan oleh masyarakat sipil atau advokat yang mengirimkan terhadap satu perkara, apakah itu bagian dari keadilan dalam masyarakat? Kan hakim yang bisa menafsirkan itu. Jadi semua kembali kepada hakim. Iya, tapi secara ini dasar dia ada untuk mengakomodir masukan terkait soal sahabat peradilan itu. Dan itu udah banyak kok kasus-kasus yang lain, amikus itu bisa dijadiin pertimbangan dalam memutus suatu perkara, walaupun bukan menjadi suatu kewajiban ya bagi hakim untuk mengikuti apa yang menjadi amikus yang diberikan kepada hakim. Itu. Kalau mungkin saya nambahin ya, untuk ini agak di luar hukum dikit. Jadi amicus curiae ini bentuk peran serta masyarakat gitu ya. Kalau dilihat ada dalam negara demokrasi modern ada 3 cabang kekuasaan kan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Mahkamah Agung dan semua peradilan yang ada di bawahnya itu masuk ke dalam yudikatif. Nah, selain mereka bersifat mandiri ya dan tanpa intervensi, mereka juga tidak dipilih sebetulnya. Kalau kita bisa cek juga bahwa nggak ada yang memilih, masyarakat tuh nggak memilih orang-orang di Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung nggak dipilih oleh masyarakat, hakim-hakim di pengadilan nggak dipilih oleh masyarakat, semua pejabat kehakiman tuh nggak ada dipilih masyarakat. Nah, ini berbeda dengan legislatif dan eksekutif ya. Presiden dipilih masyarakat, anggota DPR dipilih masyarakat, DPD, DPRD, gubernur gitu ya untuk eksekutif. Nah, amicus curiae bentuk peran serta masyarakat kepada mereka yang tidak dipilih oleh masyarakat. Gitu. Jadi ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahannya, menyampaikan keinginannya, harapannya gitu kepada mereka yang tidak dipilih gitu. Nah, jadi sebetulnya bagus untuk perkembangan demokrasi karena masyarakat bisa masuk untuk ya bersikap lah, bersuara tentang suatu kasus kalau misalnya mereka menganggap itu mengusik rasa keadilan mereka. Seperti itu sih.
Jadi berarti dengan arti kata ini, jadi masyarakat itu bebas untuk melakukan bukan ngomong sih, tapi ekspresi lah dengan amicus curiae ini. Jadi tidak ada batasan sama sekali itu. Ya, berpendapat kepada unelected officials karena tidak dipilih kan mereka. Gitu. Tapi Bang, merucut ke kasus Tony Budijaya yang tadi kita bahas ini, sebenarnya apa sih dasar-dasar atau tujuan abang-abang ini untuk membuat amicus curiae dalam kasus Tony Budijaya ini? Abang Matthew bisa jelasin? Sebenarnya gini ya, kasus Tony Budijaya ini membuat kami agak resah. Kami khawatir karena yang menjadi permasalahan yang diserang di sini sebenarnya bukannya Pak Tony Budijayanya, tetapi profesi advokat secara keseluruhan. Tapi advokatnya di sini. Iya, karena kalau ya, ini amit-amit aja nih. Kalau majelis hakim posisinya sepakat dengan dakwaannya jaksa, maka ini bisa menjadi praktik buruk ke depannya bagi profesi advokat yang sedang menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya kan? Bayangkan kalau ada seorang advokat, dia lagi membela kliennya, ya kan? Yang ternyata kliennya itu membutuhkan keadilan melalui jalur hukum pidana, lalu kemudian polisi menganggap bahwa laporannya itu ternyata tidak memenuhi unsur, di SP3 kan, ya kan laporannya, lalu kemudian pihak yang terlapor itu melaporkan pengacaranya, gitu kan. Nah ini kan jadi masalah gitu ya bagi profesi advokat pada umumnya, gitu. Dan kita juga melihatnya juga lebih besar lagi dalam artian seharusnya kan profesi advokat itu di undang-undang mendapatkan jaminan perlindungan hukum, baik dari jaminan hukum pidana maupun perdata ataupun tata usaha negara ya, dan jaminan keamanan yang lain sebenarnya. Nah cuman kalau seperti ini ya ke depan-depannya, walaupun mungkin nanti masih kecil kemungkinan ya, kalau seandainya nanti kita mengajukan satu upaya hukum lalu upaya hukum kami ditolak gitu ya, itu justru malah diserang nanti advokatnya oleh pihak lawan, ya kan. Ini kan jadi permasalahan, ya kan. Dan kedua adalah yang membuat kami concern adalah hak imunitas itu. Jadi ketika nanti advokat menjalankan profesinya, lalu kemudian kita tidak diberikan masih ada ancaman gitu ya terhadap advokatnya gitu kan, dari sisi imunitasnya, ini juga jadi ya bisa kacau lah gitu kan. Dan kami kekhawatirannya justru malah pencari keadilan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya didapatkan gitu, kalau secara profesi, secara advokatnya sendiri saja sudah diancam gitu, terancam lah kurang lebih gitu. Masyarakat juga dirugikan atas kalau misalnya hal ini terus berlanjut ya, karena misalnya dia didampingi, saya masyarakat, saya didampingi oleh Matthew untuk memproses kasus hukum yang saya hadapi, masalah hukum yang saya hadapi, bikin laporan pidana, terus yang SP3 yang dilaporin balik adalah Matthew, saya harus ganti pengacara lagi dong, ya kan? Saya udah keluar untuk Matthew uang, terus saya harus ganti pengacara lagi karena dia udah masuk penjara atau dia lagi di sidang, dia ditahan. Ya, jangan disumpahin juga tapi ya. Saya harus cari pengacara lain lagi. Akhirnya berlanjut terus. Nah nanti saya bikin surat kuasa baru, ada pengacara baru selain Matthew yang mendampingi, misalnya Pak Maruli gitu kan. Dia laporin lagi, dikriminalisasi lagi, ganti lagi, terus nggak ada ujungnya. Jadi nggak jalan perkaranya kan. Ya, selain itu gini, poin penting dalam kasus Tony Budijaya, ada dua hal penting sebenarnya yang perlu kita sorot ya. Satu, itu bagaimana pembungkaman terhadap partisipasi publik. Ya, itu kan pembungkaman. Artinya akan mengalihkan perkara pokoknya. Ya kan? Perkara pokoknya kan diduga yang termohon eksekusi itu tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan daripada arbitrase yang sudah inkrah atau putusan pengadilan sudah inkrah. Mungkin kan sebelum eksekusi kan ada anmani segala macamnya, dipanggil dulu kan. Nah, jadi kan masalah pokoknya jadi tidak selesai, tapi timbul karena ada masalah yang baru ini. Fokus ke yang lain. Iya.
Jadi itu poin secara garis besarnya. Jadi ada pembungkaman terhadap partisipasi publik. Yang kedua itu, kalau sudah ada pembungkaman kayak gitu kan berarti kan menjadi teror bagi orang yang memperjuangkan haknya, bagi orang yang melakukan pelaporan sesuai dengan jalur hukumnya, bukan dia ingin rehting gitu loh, main hakim sendiri. Itu kan jalur konstitusi sebenarnya, tapi kan nggak harus dilawan dengan laporan balik polisi, apalagi dia menjalankan profesinya, itu kan yang fatalnya. Nah, yang kedua, ini terkait soal pembungkaman itu secara garis besar. Yang kedua itu khusus kepada profesi advokat. Inilah yang dinamakannya kan deflasi hak imunitas advokat. Artinya hak imunitasnya merosot, kriminalisasinya meningkat. Nah, itu bisa dicek oleh kawan-kawan tadi. Sudah beberapa kasus. Mungkin di daerah-daerah banyak. Tidak tersorot aja. Tidak tersorot saja. Tapi ini jadi deflasi hak imunitas advokat. Yang seharusnya ini surplus hak imunitas advokat karena organisasi advokatnya banyak. Seharusnya kan makin kuat. Tapi yang terjadi ini belum surplus, malah deflasi. Nah, kalau dalam demikian berarti kan advokat itu bukan sebagai penegak hukum lagi yang gampang dikriminalisasi. Namanya penegak hukum harus dijamin keamanannya, dijamin imunitasnya, dijamin dia harus bebas, mandiri, tidak boleh intervensi oleh siapapun. Nah, kalau inilah poinnya yang kita perjuangkan dalam Amicus. Satu, dia sebagai penegak hukum itu tidak diidentikan dengan kliennya karena dia menjalankan tugas sebagai advokat. Itu harus clear di situ. Semua penegak hukum harus melihat itu. Ketika seorang advokat menjalankan profesinya dengan etikat baik bahwa dia adalah sebagai penegak hukum, maka sesuai dengan pasal 50, seseorang yang menjalankan perintah undang-undang itu tidak boleh dipidana, tidak boleh dilaporkan. Kemudian harus dimaknai juga di pasal 16 Undang-Undang Advokat yang sudah diinin sama Mahkamah Konstitusi. Di luar dan di dalam. Memberikan pernyataan di luar pengadilan selaku dia sebagai yang proporsional dan sewajarnya. Kemudian di dalam pengadilan itu harus dijamin. Sehingga tidak ada lagi teror terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Dia sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Nah, Tony Budijaya, kalau ini dia sampai dia harus terpidana, maka ini menjadi potret buram lah bagi profesi advokat di Indonesia. Jadi bukan hanya Tony Budijaya sebenarnya kita harus melihat. Ini harus kita lihat dalam frame yang besar bahwa ini adalah menjadi kayak semacam arus semacam inilah lonceng kematian bagi profesi advokat. Bahwa advokat itu gampang dikriminalisasi. Jadi makanya saya bilang deflasi hak imunitasnya. Karena nanti orang-orang udah bisa lapor-lapor advokat. SP3 lapor. Jadi lapor. Jadi deflasi hak imunitasnya di situ. Jadi makanya saya menyeru kepada advokat, kepada DPR terhadap kepolisian itu harus melihat, harus hati-hati. Ketika yang dilaporkan adalah seorang advokat, dia harus hati-hati dalam menindaklanjuti perkara tersebut. Karena semua butuh advokat. Polisi juga butuh advokat, hakim juga butuh advokat, semua butuh advokat, masyarakat butuh advokat. Jadi ini harus memang dijaga hak imunitas advokat itu. Nah, itu yang harus kita suarakan. Itulah melalui Amicus yang kita kirimkan kepada pengadilan. Kira-kira itu. Jadi ada 5 dasar kenapa Tony Budijaya itu tidak bisa dipidana. Itu tadi, pasal tidak identik dengan klien, kemudian juga dijamin juga dalam hal terkait soal internasional dalam konvensi-konvensi bahwa lawyer itu juga harus bebas dan terjamin. Baru juga tidak diidentikan, baru pasal 50 KUHP. Nah, itu dasarnya. Sebenarnya ini cukup bagi hakim untuk melihat bahwa Tony Budijaya ketika menjalankan itu adalah selaku advokat, maka dia harus semua berlandaskan dengan undang-undang advokat dan dikaitkan dengan pasal 50 KUHP. Pasal 3 menyatakan advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Namanya dia ketika menjalankan tugas sebagai advokat, maka dia penegak hukum. Ketika penegak hukum menjalankan penegakan hukum, maka sesuai pasal 50, dia menjalankan perintah undang-undang, maka dia tidak boleh dipidana. Jadi tidak boleh dipidana orang yang menjalankan undang-undang.
Maka kalau orang yang dipidana menjalankan undang-undang, maka terjadilah namanya kekacauan hukum. Jadi tidak akan ada lagi nanti yang berani untuk menegakkan hukum, karena dia boleh dipidana. Jadi banyak hal, di polisi juga banyak terjadi. Ketika di kejaksaan juga ada juga yang terjadi. Jadi bukan hanya di advokat, tapi maksud saya poinnya, seluruh penegak hukum yang menjalankan tugas penegakan hukum itu harus dijamin terkait soal dia tidak boleh dipidana. Apalagi jaksa ada yang dipidana kayak di Tapanuli Selatan karena membongkar suatu kebobrokan di internalnya, kan nggak boleh dibalas dengan serangan balik. Begitu juga di Rudy Soik juga terkait soal penyelundupan BBM dibalas dengan kode etik, ya kan? Kan ini menyikapi hal-hal yang kayak gini sebenarnya kita tidak boleh terlalu reaktif dan cepat. Biasa orang-orang kalau melihat orang yang seperti ini biasanya penegak hukum cepat menindaklanjutinya. Karena itu tadi saya bilang, pembukaan partisipasi daripada masyarakat. Nah itu kira-kira poinnya. Jadi bukan hanya Tony Budijaya ini, permasalahan ini kita melihatnya, itu dalam skup yang besar. Karena saya terancam juga nanti. Kalau saya jadi advokat, polisi juga terancam juga sebenarnya ketika dia menjalankan. Kalau yang dilaporkan jenderal sama pihak tertentu, dia bisa dikriminalisasi. Kejaksaan juga kayak gitu. Kalau dia membongkar satu korupsi yang ada di internalnya tidak bisa dijamin akan ini juga. Begitu juga hakim. Makanya saya bilang ketika menjalankan penegakan hukum sesuai pasal 50 itu harus dijamin dia tidak boleh dipidana. Harus dijamin itu semua. Nah itulah yang kita suarakan. Cuman konteks ini karena di advokat, kita membuat amikus itu secara khusus sesuai dengan undang-undang advokat dan pasal 50 KUHP. Itu yang bisa saya tambahkan. Tapi tadi kan Abang sudah menyinggung masalah hak imunitas advokat. Dan yang menarik dalam kasus ini kan seperti yang kita tahu dari beberapa wawancara dengan Bang Tony Budijaya juga, yang melaporkan itu adalah advokat. Nah ini pandangan Abang ini bagaimana? Apakah ada kesalahan atau bagaimana menurut Abang? Ya sebenarnya sih ironis ya, karena justru malah nih yang melaporkan advokat sendiri ya kan. Dan memang agak sulit karena begini, setiap orang kan punya hak ketika dia punya klaim atau dia punya hak, dia bisa mengeksersis itu atau dia bisa menjalankan hak itu. Jadi sebenarnya silakan saja. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana positioning dari penyidik, jaksa dan hakim yang melihat perkara ini, ya kan? Apakah perkara ini sebenarnya dilakukan dalam kapasitas Pak Tony atau seseorang ya, atau Pak Tony deh ya dalam kasus ini, itu dilaporkannya pada kapasitas dia sebagai pribadi atau kapasitas dia sebagai seorang profesional, ya kan? Nah ini kan harus ditegaskan. Nah sementara di sini seakan-akan bahwa pembedaan itu nggak ada gitu kan. Jadi ya pribadi tapi nggak lihat dari profesinya gitu kan. Dan juga yang paling penting yang mungkin tadi yang sudah disampaikan ya kan, apakah ketika menjalankan profesi ini penyidik menilai nggak unsur itikat baiknya, ya kan? Waktu dia melaporkan membuat laporan kepolisian atau mendampingi kliennya gitu ya, apakah itu dilakukan dengan itikat baik, ya kan? Apakah itu dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku? Kalau itu masih dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, seharusnya penyidik bisa ngeliat, oh nggak bisa nih, ya kan? Kecuali lain halnya, kalau misalkan advokat yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, ya kan? Misalkan dobrak pintu, melakukan pengerusakan atau kekerasan, melakukan intimidasi terhadap lawannya. Nah itu kan bukan dalam konteks itikat baik, ya kan? Memang itikat baik ini tafsirannya banyak, masih abu-abu, tapi karena dalam konteks hukum ya kalau dari kami ya positioningnya bahwa yang namanya itikat baik itu harus dilakukan sesuai dengan menjalankan profesi dengan itikat baik itu artinya menjalankan profesi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Itu apalagi itu membuat laporan kepolisian ya dalam konteks konstitusional itu dijamin loh oleh konstitusi. Jadi seharusnya nggak boleh tuh dibuat laporan balik gitu ya.
Kalau udah bang? Ya kalau menurut saya sih suatu laporan polisi itu kan nggak diproses oleh orang-orang yang nggak ngerti sebetulnya. Ya. Misalnya kita bikin laporan polisi misalnya di Polda, police report gitu kan. Nah, yang meriksa itu kan sebetulnya mereka yang udah setiap hari menerima laporan dan meriksa, menentukan unsur, melihat kronologi permasalahannya, apakah ada pelanggaran hukum di situ gitu ya. Dan biasanya ada supervisi dari perwira gitu ya. Ya misalnya yang menerima itu brigadir, yang supervisi adalah perwira. Perwira ini ya polisi pasti gitu ya. Dan kalau misalnya seorang advokat itu dilaporkan ke polisi, yang harus dilakukan oleh orang yang menerima laporan itu dan mengolah laporan itu adalah ini orang advokat loh. Itu yang warningnya dulu loh, peringatan. Oh, ini yang dilaporkan adalah advokat gitu. Dia punya hak imunitas gitu loh. Dia bukan orang biasa gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang di kepolisian yang melakukan proses terhadap suatu laporan polisi terhadap seorang advokat itu mengerti nggak batasan itu? Kalau di luar negeri itu udah dismiss gitu loh. Nggak bisa, karena ini udah advokat ini untuk menentukan batas itikat baik itu sulit loh, membuktikannya loh. Apakah dia melakukan itikat baik, melakukan pembelaan dengan itikat baik? Untuk menentukan suatu advokat itu melanggar hukum, apalagi dia sedang mendampingi kliennya, itu sulit. Mengumpulkan buktinya, mengumpulkan saksinya, tahu dari mana misalnya si orang ini untuk kasus misalnya Setia Novanto ya kan, yang suatu perdebatannya adalah advokat yang mendampingi Setia Novanto itu tidak beretikat baik karena memberikan saran untuk melarikan diri dari proses hukum, membuat tabrakan palsu gitu ya. Nah, itu untuk menentukan itu sulit karena harus ada bukti yang tepat sasaran untuk menyatakan, oh ini nggak bener nih, gitu loh. Nah, apakah itu dilakukan dalam kasus ini? Apakah dia tahu bahwa ada surat kuasa, gitu ya? Ada surat kuasa, dia mendampingi kliennya, gitu. Prinsip utama yang harus ada di kepala seorang anggota kepolisian bahwa ini advokat gitu, kita harus hati-hati. Itu sekarang kalau menurut saya sih nggak ada, gitu ya. Makanya dengan gampangnya, karena dia melaporkan yang dilaporkan itu tidak melakukan, tapi toh namanya salah kan? Dalam kasus ini namanya salah gitu loh. Jadi yang dicemarkan siapa? Namanya salah, dianggap kan? Gitu. Dia beranggapan nama saya bukan ini. Lah kan nama kamu bukan ini. Kenapa kamu merasa dicemarkan? Kalau kita masuk ke teknis kasusnya ya, gitu kan. Kan karena yang kronologi yang kita dapatkan di pemberitaan kan gitu. Saya beranggapan itu pencemaran dan laporan palsu. Lah kan bukan kamu yang dilaporkan, si ini namanya beda dengan nama kamu. Terus kenapa bisa lanjut? Nah, ini itu. Kalau ini yang terjadi ceritanya ada faktor X. Gitu. Kenapa bisa seperti ini sampai sejauh ini kasus ini berjalan selama bertahun-tahun gitu? Kenapa bisa seperti ini? Kan ini logika kita nggak masuk di mana-mana gitu. Dari segi advokatnya, dari segi kasusnya, dari segi prosesnya bertahun-tahun ada banyak kejanggalan gitu. Nah, makanya di dalam rilis kita juga menyampaikan supaya Kompolnas, Kapolri melihat dong kasus ini, diperiksa nih. Yang melakukan penyidikan terhadap kasus ini siapa, ya, dokumen-dokumennya di mana, panggil. Ini kenapa advokat bisa masuk penjara nih, kasusnya begini sederhana gitu ya, hampir mau masuk penjara ya kalau di sidang gitu ya. Gitu. Apakah itu dilakukan? Enggak, belum. Tapi mudah-mudahan dilakukan. Memang itulah ya, advokat yang melaporkan advokat ya. Iya, itu yang menarik. Nah, jadi memang ini kita memang agak miris ya, sama kita rekan sejawat itu saling lapor-melapor. Artinya kita rekan sejawat itu kan secara kode etik sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan dalam penyelesaian kasus.
pidana itu kan ultimum remedium sebenarnya, itu kan prinsipnya itu kalau secara teori hukum. Ketika ada masih upaya-upaya yang lain, apalagi sesama rekan sejawat, artinya kita harus mendorong klien kita juga supaya menghormati proses hukum. Misalnya putusan pengadilan sudah ingkrah, itu kan harus dipatuhi, dilaksanakan. Kalau memang misalnya salah nama, kan bisa melalui perlawanan atas penetapan eksekusi. Jadi bukan melalui proses pemidanaan. Nah itu poinnya yang harus kenapa harus diarahkan kepada pidana? Kan itu kan jadi menyengsarakan, menimbulkan ketidakadilan. Maka masalah pokok tidak selesai, tapi yang timbul itu hal yang baru, yaitu membuat buram profesi advokat, kayak gitu loh. Jadi memperlemah soal hak imunitas. Nah, yang kedua sebenarnya ketika advokat jadi yang melaporkan, kan ini kan ibaratnya bola disampaikan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian kan bagaimana bola ini kan di tangan mereka, apakah mau dilanjut atau tidak kepada pihak kejaksaan. Artinya semua pihak criminal justice system ngambil bagian nih dalam membuat merosotnya hak imunitas advokat. Nah di kepolisian juga kan itu banyak tahap sebenarnya. Ketika lidik masuk ke sidik kan harus melalui gelar perkara. Nah di kepolisian ini sebenarnya catatan kritisnya, apakah gelar perkara itu punya kualitas atau tidak, atau hanya prosedural. Kan itu harus dilihat itu. Kemudian di kepolisian juga ada namanya wasidik, pengawas penyidik. Itu melalui gelar perkara khusus. Orang-orang yang menerima ketidakadilan bisa melakukan gelar perkara khusus di kepolisian. Kan saya bilang di wasidik itu seharusnya polisi-polisi bukan tempat untuk parkir, tapi orang-orang yang punya kualitas, karena dia kan harus menggelar perkara yang sebenarnya muatannya ini adalah tidak ada pidananya. Nah di situ dari pihak kepolisian. Nah kalau dari pengawas penyidiknya punya kualitas dalam melakukan gelar perkara, seharusnya kan ini nggak lanjut ke kejaksaan, bahwa ini melihat merekomendasikan ini bukan pidana, ini menyangkut kode etik, ya kan? Maka prosedurnya seharusnya melalui perlawanan, yaitu melalui ajuin gugatan perlawanan terhadap pengadilan atas error in persona, katakanlah, karena ada salah nama. Seharusnya kan bisa itu melalui gelar perkara, karena prinsip pidana itu ultimum remedium. Kemudian ada lagi saringan yang berikutnya, dominus litis, jaksa peneliti, berkas dilimpahkan, diteliti sampai pihak kejaksaan. Ini bisa jebol gitu loh, sampai dia ke pengadilan. Kan kalau ini berfungsi sebenarnya kan banyak saringan-saringannya. Tapi saya tidak tahu ya dalam kasus Tony Budijaya, ini kok bisa tidak ada saringannya, itu sepertinya kurang berfungsi gitu loh, menyaring perkara ini gitu loh, yang sebenarnya ini tidak ada penegakan hukumnya, bukan buat keadilan gitu kira-kira. Dan menurut kita juga harusnya ini melalui upaya hukum lain, bukan pidana, melalui proses perlawanan, melalui pengadilan supaya dibatalkan penetapan eksekusinya karena error in persona. Kan itu upayanya seharusnya yang dilakukan. Makanya benteng terakhir ya tinggal majelis hakim, harapannya seharusnya majelis hakim melihat ini dan meletakkan ini dalam konteks seorang advokat yang menjalankan profesinya, termasuk juga mempertimbangkan semua amikus yang sudah diberikan ke pengadilan, karena orang yang buat amikus itu juga bukan orang yang sembrono ya, pasti punya kapasitas lah dalam membuat suatu amikus itu, dan itu yang kemudian didasari oleh kegelisahan, karena ada nanti kalau hakim salah memutus akan menimbulkan ketidakadilan bagi advokat. Nah itu semangat itu yang harus ini. Jadi kalau dari kami Solidaritas Peduli Advokat sebenarnya kami berpijak kepada nilai, bukan berpijak kepada seseorang kayak gitu loh. Ketika kita berpijak kepada nilai, meskipun dia keluarga kita, kalau dia sudah tidak melanggar nilai-nilai itu, berarti kan kalau kata Che Guevara itu, ketika Anda tidak bergetar melihat ketidakadilan, bahwa saudara itu adalah bukan sahabat saya. Tapi ketika Anda bergetar, hati Anda bergetar melihat ketidakadilan, bahwa Anda adalah sahabat saya. Nah itulah yang dibuat oleh Solidaritas Peduli Advokat Indonesia. Kita ke nilai. Jadi mau dia keluarga saya, mau ini, tetap saya kritik karena ada nilai yang terlanggar. Itu menjadi poin. Jadi meskipun yang melaporkan ini advokat atau bukan advokat, meskipun dia advokat, kita harus kritik juga bahwa itu sebenarnya hal yang keliru, langkah-langkah yang harus dilakukan. Mari kita sama rekan sejawat itu memperkuat hak imunitas untuk kedepannya.
karena ini sudah masuk pengadilan, kita berharap pengadilan memperkuat hak imunitas tadi supaya tidak terjadi pemidanaan terhadap advokat yang menjalankan profesinya. Itu tambahannya. Bang, karena yang menarik di sini juga di organisasi lain kan seperti dokter, ID, notaris PPY ini, walaupun ada 2 sekarang yang mengurus PPY ini. Di situ apabila anggotanya dilaporin polisi itu harus melalui Dewan Kehormatan. Jadi menurut Abang apakah di sini pendapat Abang tidak advokat advokat malah dilaporkan oleh petinggi organisasi, tapi bukan petinggi organisasi ya, pengurus organisasi ya. Apakah menurut Abang ini karena kepentingan atau mungkin ada masalah di balik layar antara orang-orang ini? Menurut Abang gimana? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan kita juga nggak mau berasumsi ke sana. Cuman tadi yang disampaikan sama Pak Maruli bahwa Garis besarnya bukan di situ. Garis besarnya bukan di situ. Kalau memang ini ada isunya mengenai masalah penanganan perkara dan isunya adalah di antara teman sejawat, kan kode etik kalau tidak salah juga mengatur hubungan sesama rekan profesi, ya kan. Jadi pohon itu digunakan. Dan yang tadi lagi kembali lagi soal masalah positioning, ya kan. Ini bagaimana posisi sistem peradilan hukum pidana untuk menilai khususnya aparat penegak hukum ya, posisi aparat penegak hukum untuk menilai perkara yang melibatkan oleh advokat. Nah itu juga perlu diperjelas karena lagi-lagi yang tadi disampaikan bahwa kritiknya adalah ini kok seakan-akan kok tidak melalui satu proses penyidikan yang baik gitu kan, tapi ini seakan-akan terkesannya bahwa orang ini harus masuk gitu kan. Nah itu yang sebenarnya menjadi kritik. Tapi kalau ada hal di balik sesuatu atau apapun itu ya kami nggak tahu dan kami nggak sampai ke sana. Kalau menurut saya, ini organisasi advokat juga harus berbenah juga, gitu loh. Kenapa sesama advokat, apalagi dia kabarnya seorang pengurus bisa melaporkan advokat yang ya samanya gitu loh. Nah ini harus berbenah juga, artinya organisasi advokat nggak bisa memberikan pemahaman kepada advokatnya sendiri gitu loh. Jadi dari internal advokatnya sendiri, kalangan advokat itu nggak solid gitu loh. Makanya ini masalah ini ada banyak pihak yang harusnya bertanggung jawab. Organisasi advokat itu salah satunya, gitu ya. Nah, yang kedua yang tadi yang kepolisian yang harus berbenah. Pertama kali kalau menerima laporan advokat, laporan polisi tentang advokat yang diduga melakukan tindak pidana sebagai terlapor, gitu ya. Jadi dia harus di kepalanya ya ini advokat kita harus hati-hati gitu loh. Karena dalam beberapa negara ini didismiss langsung gitu loh. Karena dia begitu dia punya surat kuasa didismiss langsung. Kecuali misalnya dia punya tanah atau misalnya dia lagi jalan-jalan, lagi naik mobil terus kemudian tiba-tiba nabrak, terus gara-gara dia advokat nabrak orang meninggal, terus gara-gara dia advokat dia didismiss, sih nggak bisa kayak gitu kan. Itu kan dia bukan dalam rangka menjalankan profesinya gitu ya. Jadi harus dibedakan gitu loh. Nah kalau menurut saya di satu sisi kepolisian itu juga nggak ngerti. Ya, nggak ngerti, Bang. Iya, advokatnya juga nggak sepaham soal ini gitu loh. Nah, kita bisa lihat dalam beberapa tahun lalu tuh ada semacam MOU antara Pradi, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Kapolri, ya, Ketua Pradi dengan Kapolri itu ada MOU-nya, bisa cek di internet. Jadi intinya MOU itu adalah apabila seorang advokat dilaporkan, maka harus diputuskan dulu melalui majelis kehormatan, apakah dia melanggar etik atau tidak, gitu loh. Baru kemudian langkah selanjutnya tergantung daripada putusan majelis kehormatan itu. Tapi kalau menurut saya itu nggak perlu, ya itu nggak perlu, gitu loh. Kenapa? Karena di berbagai negara
nggak ada kayak gitu-gituan gitu loh. Ya advokat ya kalau misalnya dilaporkan pidana ya tunggu dari keputusan dari majelis kehormatan gitu loh. Di undang-undang advokat juga gitu kan, dia pelanggaran hukum, kecuali misalnya yang tadi saya bilang advokat lagi bawa mobil nabrak, ya nggak perlu tunggu majelis kehormatan dong, kan dia lagi bawa mobil sendiri, nggak dalam rangka menangani kasus kliennya gitu loh. Misalnya dia juga lagi nganterin kliennya, apakah dia bisa mendalilkan, oh saya kuasa hukumnya ini ada surat kuasa, saya bawa terus menghindar, nggak bisa dong gitu. Makanya ya nggak perlu, pemahamannya sangat sederhana gitu loh. Makanya harus ada, kalau solusi saya sih ada semacam ini ya, ada semacam nggak perlu ada MOU, karena MOU itu habis Udah kelar lagi. ulang lagi dari awal, harus bikin MOU lagi. Apa kita terus-terusan kayak gitu? Misalnya ada negara ini 5 tahun sekali harus bikin MOU. Kan amin nanti sampai 100 tahun berarti 20 kali dong. Ya kan? Bikin MOU. Kalau gitu buat apa ada undang-undang? Gitu Iya. kan sebenarnya. Misalnya bikin aturan internal misalnya Polri gitu loh. Sebetulnya nggak usah aturan internal. Kalau misalnya di pendidikan itu sudah dibikin gitu ya, harus hati-hati terhadap advokat kalau misalnya laporkan. Ya itu masalah kita udah selesai sebetulnya gitu loh. Seorang advokat nggak mungkin gara-gara dia laporin kliennya berbekal surat kuasa bisa dilaporin balik gitu loh. Nggak mungkin terjadi itu. Jadi ada banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini. Salah satunya organisasi advokat tadi itu, Bang. Iya, advokat juga. Berarti kan nggak beres kan dari organisasi advokatnya. Dia nggak bisa memberikan Bukan advokat pemahaman. yang tidak paham juga. Iya. Jadi ini udah kompleks banget permasalahan ini, Bang ya. Memang ada satu kan dari sisi regulasi memang ada kelemahan ya secara regulasi. Artinya ketika ada advokat dipanggil oleh pihak kepolisian, secara regulasi tidak ada menegaskan dia harus diperiksa oleh Dewan Etik dulu baru boleh dipanggil oleh pihak kepolisian. Itu tidak ada regulasi itu. Makanya karena ada kekosongan regulasi itu, makanya dibuat MOU dulu dengan pihak Peradi waktu sebelum pecah. Masih dulu satu Peradinya. Nah makanya karena ada kekosongan itu maka dibuat MOU. Mungkin itu satu, itu memang harus menjadi advokasi kebijakan nanti dalam perubahan undang-undang advokat. Itu harus hak imunitasnya harus dikuatkan dalam konteks kayak gitu. Ketika ada pemanggilan pihak kepolisian, Dewan Etik itu bisa untuk melakukan proses pemeriksaannya dulu. Karena jangan sampai menghalang-halangi tugas advokat. Jadi perkara pokoknya tidak tertangani karena ada perkara-perkara pidana. Misalnya dalam advokasi dulu kita di LB Jakarta kan itu banyak itu melakukan tindakan-tindakan yang lain supaya perkara akar masalah tidak selesai. Itu kayak serangan balik lah, aktivis lapor balikan, pencemaran nama baik, kemudian diteror segala macamnya. Nah itu regulasi itu yang harus diperkuat oleh pengambil kebijakan pemerintah dan DPR. Itu harus kuat hak imunitas itu, termasuk juga harus disuarakan, diperjuangkan oleh seluruh advokat. Kalau itu tidak diperjuangkan, itu tidak akan ada. Jadi tidak ada hak yang diberikan secara cuma-cuma oleh negara kepada seorang warga negaranya. Semuanya harus diperjuangkan oleh warga negara tersebut. Dalam konteks hal ini, hak imunitas, advokat punya kepentingan yang sangat besar, maka itu harus diperjuangkan oleh advokat supaya besok-besok tidak teror. Salah satu kriminalisasinya, kemudian ancaman intimidasi ketika menjalankan kasus. Gitu. Ketika melawan pemodal besar, seorang advokat bisa diteror, bisa dibunuh, segala macamnya. Itu harus ada proteksi terhadap advokat tersebut. Nah, di samping kekosongan regulasi, ada lagi yang harus diperhatikan itu sebenarnya penginternalisasian nilai-nilai. Penginternalisasian nilai-nilai terkait soal kode etik, supaya ada kesepahaman, mengedukasi. Jadi masing-masing organisasi itu harus mengedukasi. Karena kan antar si A dan si B ada kesenjangan pengetahuan terkait soal kode etik misalnya. Ketika berlaku sesama rekan sejawat, apa yang harus dilakukan? Jangan-jangan karena ini terkait soal pekerjaan, ya kan, ternyata si A bisa aja diambil. Kalau semuanya advokat menolak ketika melaporkan misalnya Tony Budijaya, kan tentu
semuanya sudah satu pakem semua bahwa itu tidak boleh dilaporkan dalam perkuat hak imunitasnya. Jadi di samping regulasinya yang masih kosong yang harus kita perjuangkan, advokat juga harus mewajibkan supaya anggotanya itu melakukan internalisasi terkait soal kode etik. Jadi rekan sejawat harus saling memperkuat namanya hak imunitas. Itu sih yang harus kita dorong untuk kedepannya supaya sama advokat itu terlindungi juga. Jadi kita berdebat secara ini di pengadilan, tapi harus meletakkan dalam konteks koridor memperkuat hak imunitas advokat. Karena kita rekan sejawat kan gitu kira-kira. Jadi harus saling memperkuat soal hak imunitasnya tadi. Karena bola ini mau dikemanakan tergantung kita kan sebenarnya, tergantung advokat. Itu peran strategisnya advokat. Karena dia bisa di mana-mana. Dia ada di kepolisian, dia ada di kejaksaan, dia ada di kehakiman. Dia bisa semuanya. Makanya advokat peran strategisnya itu sangat penting. Jadi kalau ini salah gunakan senjata ini, sesama rekan advokat itu kan saling melindas, sehingga yang terjadi itu ke teror terhadap advokat, tidak ada lagi yang terjadi hak imunitas. Itu sih. Tapi menurut abang apakah permasalahannya juga salah satunya karena banyaknya organisasi advokat? Menurut abang itu salah satu masalah gak sebenarnya sih? Ini mungkin agak berbeda kali pendapatnya, atau mungkin masing-masing. Kalau menurut saya isunya bukan masalah seberapa banyak organisasi advokatnya, tetapi permasalahannya adalah dengan adanya organisasi advokat yang begitu banyak, apakah mereka memberikan perlindungan nggak, jaminan perlindungan nggak bagi anggotanya? Apakah ketika ada perkara-perkara seperti ini, apakah organisasi advokat itu turut memberikan dukungan nggak, atau setidaknya memberikan bantuan hukum atau enggak, gitu kan? Oke lah, mungkin nggak memberikan bantuan hukum, tapi seenggaknya memberikan statement nggak yang intinya menegakkan hak imunitas itu ya. Ya kalau seberapa banyak organisasi advokat ya itu mungkin urusan masing-masing di internal berdinamika lah ya, berdinamika organisasi. Cuman yang paling penting adalah apakah dia bisa menjalankan fungsi organisasi advokat itu enggak. Menurutku yang paling penting di situ. Jadi bukan masalah banyak ya, tapi yang penting adalah kualitasnya. Gitu. Kualitas dari organisasi advokat yang memberikan perlindungan bagi anggota-anggotanya. Gitu. Sepakat atau? Ada agak beda dikit kalau saya, karena gini. Sekarang multibar. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung tahun 2015. Iya, 15. Yang tadinya sebelumnya single bar, gitu ya, sebetulnya juga nggak single bar banget, karena pada saat itu juga ada KAI dan udah sebetulnya ya bukan single bar lagi gitu loh. Nah tapi banyak pihak yang bilang kemudian ya udah nggak apa-apa, banyak apa namanya organisasi, tapi untuk pengaduan pelanggaran advokatnya sama gitu, disatukan gitu. Tapi ini apa namanya, kendalanya adalah ada yang nggak mengirimkan perwakilan untuk membentuk semacam dewan kehormatan bersama gitu loh, itu kendalanya. Nah ini kan sebetulnya membuktikan bahwa organisasi advokat ini sibuk sendiri gitu loh. Itu yang kemudian membuat pada saat itu saya pernah ketemu dengan polisi waktu itu, jadi saya masih di masyarakat sipil gitu ya di AP Jakarta. Saya ketemu dengan polisi, dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil, ada 1-2 tuh ada advokat. Mereka bilang sekarang kita kalau mau bikin undang advokat bingung, undang kemana ini? Gitu. Tiga-tiganya mesti undang tiga-tiganya. Kalau satu nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang kita undang tiga-tiganya ada yang nggak datang gitu. Jadi pihak kepolisian ini juga menganggap advokat ini udah sikat aja gitu loh. Karena udah pecah mereka. Mereka berpandangan karena mereka itu di Polri itu satu. Mereka berpandangan ya organisasi advokat itu harus satu juga gitu, karena jiwa korsanya nggak dapet kalau multibar gitu loh, nggak solid gitu loh. Buktinya kita undang aja nggak datang gitu loh. Ini yang kemudian menyebabkan daya tawar posisi advokat itu jadi
ya nggak setinggi dulu gitu loh. Tapi apakah segampang itu? Nah, kalau saya sih beranggapan itu di tangan para advokat sendiri gitu loh. Advokatnya jangan diem-diem aja. Kalau nggak kita begini-begini terus gitu loh. Ada yang dilaporan pidana. Bahkan ini nggak ada angin nggak ada hujan. Kasus Tony Budijaya gitu ya. Malah dilaporan pidana dia malah laporin balik gitu loh. Dengan pasal yang karet juga gitu kan. Nah jadi dari segi organisasi advokatnya begitu, kepolisian memandangnya juga memandang ya nggak solid gitu ya. Dan ini jadi banyak faktor ini yang kemudian menyebabkan ya akan begini terus kalau advokat ini nggak bersuara gitu loh. Akan gini, ini kan caturwangsa kita, advokat, polisi, jaksa, hakim. Satu-satunya pihak yang bukan perwakilan negara atau negara dalam arti luas ya. Kalau jaksa dan polisi itu katakanlah inilah perwakilan eksekutif gitu kan. Si siapa namanya Mahkamah Agung bukan eksekutif, tapi dia kekuasaan yudikatif. Cuma kita advokat yang bukan dari perwakilan negara, kita dibully terus nih. Mereka kerjasama karena mereka semua dalam negara dalam arti luas gitu. Kenapa kemudian hal ini terjadi terus? Karena advokatnya sendiri, individu-individunya nggak kompak juga gitu. Nggak apa-apa multi bar mau single bar gitu ya. Yang penting solid itu tadi. Yang penting aktif. Sebetulnya aktif, bersuara gitu loh. Kalau semuanya aktif ya kan, mungkin suaranya nggak satu. Nanti mungkin amikusnya nggak satu ya kan. Advokat ada berapa gitu, berapa ratus ribu misalnya. Tapi misalnya ya nggak berdasarkan organisasi advokat nanti mengajukan amikusnya. Misalnya ada 1000 amikus curiae gitu. Dari misalnya dari 2 orang aja 10 orang misalnya bisa 10 orang mengajukan amikus curiae. 10 orang itu bersuara gitu. Kayak masa depan kita gitu dalam kita jadi sarjana hukum ya. Kita udah memutuskan jadi advokat. Nggak mau jadi polisi, nggak mau jadi jaksa, nggak mau jadi hakim. Terus kita udah di jalur ini, terus ketemu dengan hambatan yang begini. Kalau kita laporin orang, kita bisa kena lapor balik. Selesai dong, ya kan? Ceritanya, gitu kan? Kita harus ada perlawanan bersama terhadap kekuasaan yang menindas seperti ini, gitu loh. Di satu sisi advokatnya harus sama pemahamannya dan kemudian bersuara juga kalau ada ketidakadilan. Gitu. Jangan diem-diem karena kita udah dipandang sebelah mata juga pengalaman saya gitu. Berarti memang dari advokatnya sendiri yang tidak menunjukkan kelasnya gitu Bang Yamri. Ya, harus itu. Jadi rasa solidaritas memang harus ada ya. Satu gini, harus dibangun itu meskipun multi bar saat ini, tapi harus ada di benak kita itu. Satu advokat yang tersakiti bahwa itu adalah semua advokat yang disakiti. Sudah. Iya, Nah, itu yang harus ada di benak. Jadi kayak ID gitu Bang. ID kan kompak banget gitu. Jadi tapi dalam standar tadi indikatornya bukan dia melakukan kekerasan, bukan melakukan tindak pidana merusak segala macamnya. Tapi seperti kasus Tony Budijaya lah. Sebenarnya organisasi itu bukan jadi penghambat untuk bersolidaritas. Maka ketika dia itu menjadi penghambat, akan dipertanyakan soal bagaimana organisasi ini dibangun dengan value, nilai. Itu kan bisa lagi dilihat di anggaran dasarnya. Apa sih dibentuknya organisasi ini? Pasti punya nilai-nilai filosofis. Kembali ke situ. Meskipun itu pengurus organisasi, tetapi organisasi ini harus bekerja dalam nilai, dalam bingkai nilai, dalam membangun organisasi. Jadi bukan subjektivitas jadinya, tetapi ada nilai. Ketika anggota saya melanggar nilai organisasi, maka saya harus menunggu yang menjadi anggota saya. Ketika anggota keluarga saya melanggar suatu nilai, saya harus menunggu. Sama kayak kita sama anak. Karena ada nilai yang dia langgar, yang kurang ini, kita kasih tegur, nggak boleh kayak gitu nah, kayak gini-gini. Kan organisasi juga kayak gitu. Jangan tunggu pengaduan ya. Iya, jangan tunggu pengaduan, gitu loh. Pasti Nggak alasannya boleh. nunggu pengaduan tuh yang
Itu. Jadi kita kan jadi kayak birokrasi. Jadi kembali aja ke anggaran dasar pendirian masing-masing organisasi. Karena organisasi itu punya nilai filosofis ketika dibentuk. Ketika anggota melanggar ya ditegur. Jangan kayak gitu. Pidana itu prinsipnya secara teori hukum adalah ultimum remedium. Ya kan, hal yang lain. Ketika masih ada upaya-upaya yang lain yang harus dilakukan. Kan itu yang menjadi poinnya. Jadi makanya saya bilang pemahaman itu juga harus ada. Kemudian satu advokat yang tersakiti, semua advokat yang disakiti. Maka kalau sudah demikian, maka kita akan ada perlawanan bersama tadi yang dibilang si Pak Nelson. Perlawanan bersama artinya gerakan bersama untuk melawan ketidakadilan. Kalau bukan kita yang memperjuangkan soal hak imunitas, siapa lagi? Kalau bukan advokat yang peduli terhadap hal itu. Kalau kita nggak peduli, maka kita akan semakin tidak ada daya tawarnya lagi. Selaku advokat sudah kayak kaleng-kaleng gitu loh. Nah, ini yang menjadi poin kita, bagaimana kita mengangkat marwah profesi mulia ini, dan hak imunitasnya harus kuat. Jadi tidak boleh ego, itu organisasi ini, oleh organisasi ini, organisasi saya kayak gini. Kalau sudah ada nilai yang terlanggar dalam suatu penegakan hukum, maka sekat-sekat organisasi, birokrasi dalam organisasi itu harus dilompati. Karena nilai yang lebih penting dibandingkan dengan birokrasi. Itu namanya keadilan substansial. Ketika keadilan substansial terlanggar, maka keadilan prosedural itu bisa disimpani. Itu harus jadi poin kita. Makanya organisasi itu akan menjadi progresif karena bekerja dengan nilai. Jadi bukan bekerja karena saya kedekatan dengan si A, dengan si B, tapi ada nilai yang dilanggar oleh siapapun itu. Jadi ada ketegasan organisasi. Nah, itu yang harus kita coba suarakan. Jadi satu advokat yang tersakiti, semua advokat yang disakiti. Jadi sama kayak buruh juga. Gerakan buruh itu kuat karena itu ada penjatuhan di antara buruh. Misalnya satu isu soal upah minimum, maka seluruh buruh ada aliansi buruh. Sehingga ketika ada advokat yang kayak Tony Budijaya, seharusnya seluruh advokat itu bernaung dalam satu wadah untuk melawan kriminalisasi ini. Karena ini bukan hanya Tony Budijaya, ini menyangkut seluruh profesi advokat yang ada di Indonesia. Nah, maka ini harus ada perlawanan yang masif dari para advokat, artinya mengkritik. Perlawanan itu kan beda cara ya. Setidaknya ada kontribusi untuk memutus rantai kriminalisasi terhadap advokat itu yang harus kita punya kesepakatan dulu dalam memutus rantai kriminalisasi. Kalau seorang advokat tidak sepakat memutus rantai kriminalisasi terhadap advokat, berarti kan dipertanyakan terkait soal bagaimana dia memahami undang-undang advokat dan kode etiknya. Nah, ini harus sekarang ini kan kayak Pradi ditanya, mereka punya tidak bisa berpihak karena si ini Pradi juga, ini Pradi juga, gitu kira-kira. Itu yang terbelenggu di situ. Nah, terbelenggu kan itu rantai birokrasi. Kalau saya melihat ketika kita memimpin organisasi ada value, nilai yang dilanggar oleh anggota kita, maka organisasi tersebut harus bekerja supaya nilai itu tidak terlanggar, tidak ternoda gitu loh. Itu harus ditegakkan, value itu. Kembali lagi ke anggaran dasar. Pradi itu dibentuk apa sih nilai filosofisnya? Maka kembali ke situ, kitahnya gitu loh, ke ininya organisasi tersebut. Itu yang harus ini. Jadi kita bukan main drama-drama atau apapun itu gitu loh, tapi nilai itu. Jadi kalau kita punya prinsip, punya nilai, itu harus kita perjuangkan. Makanya kami Solidaritas Peduli Advokat Indonesia itu bekerja atas nilai. Ada yang terlanggar nilai itu. Jadi kalau sudah nilai yang kita bawakan, kita tidak mengenal apakah dia keluarga saya, teman saya. Ketika itu nilai yang dilanggarnya, kita harus ingatkan kawan ini, jangan begitu. Kalau memang tidak bisa diingatkan, kita tingkatkan perlawanannya, kan gitu kira-kira. Ada dialog, yang penting semua ada tahapannya. Itu yang harus diidein seluruh organisasi advokat, biar kita nggak menjadi organisasi advokat yang kaleng-kaleng. Kalau kayak gini terus, kita jadi tidak punya profesi yang mulia lagi. Jadi profesi yang sudah ya bukan profesi advokat lagi gitu kira-kira. Mungkin saya nambahin ya gini, orang-orang yang kemudian bilang bahwa nanti kami berpihak kalau misalnya gini kita bantu si A gitu. Terus yang organisasi advokat itu punya banyak peran. Pertama,
dia punya peran untuk pembelaan profesi. Ya, ada semacam divisi untuk pembelaan profesi. Jadi kalau misalnya ada yang dianggap melakukan tindak pidana, turunlah dia, ketemu. Sebetulnya kan nggak mesti lewat pengadilan ya. Jadi kita jangan terlalu sempit berpikir gitu ya. Bisa kemudian datangin polisinya, ya. Ini kenapa sih dulu kalian masukin perkaranya? Coba kita minta loh berkas-berkasnya gitu. Kejaksaan datengin kayak gitu juga gitu loh. Ketemu dengan ketua pengadilan gitu loh. Bukan dengan untuk intervensi, kita tabayun lah istilahnya gitu loh. Nah, dengan apa namanya organisasi, jadi itu peranan pembelaan profesi ya. Nah, ada juga majelis kehormatan, itu sifatnya pasif karena dia menerima pengaduan. Ya udah, nanti kalau misalnya ini apa namanya dilaporin aja. Tapi juga ada ini pembelaan ujung tombaknya di pembelaan profesi. Advokat ini juga yang laporin diperiksa juga dong. Sini. Kenapa kamu laporin dia? Gitu loh. Kenapa mesti dilaporin pidana? Gitu loh. Malu-maluin aja. Iya, gitu loh. Itu yang kemudian, apakah itu dilakukan? Enggak. Apakah kita harus menuntut itu dilakukan? Harus. Karena kacau balau ini ketua semua. Gara-gara ini, gitu ya. Apakah petinggi organisasi advokat yang ngomong bahwa nanti kita berpihak itu pas seperti itu? Oh enggak. Kalau mereka ini petinggi-petinggi ini dengan gampangnya lah, kalau ada kasus tinggal angkat telepon, ketemu dengan misalnya hubungin misalnya Kapolda atau misalnya Kapolres. Lah kita ini advokat-advokat yang nggak seberapa ini, yang bukan petinggi organisasi advokat, kita nggak dipandang sama si Kapolres, sama Kapolda, sama Kapolri, nggak dipandang. Beda dengan petinggi-petinggi itu. Kalau misalnya ada apa-apa, tinggal angkat telepon, masalah selesai. Kita yang berjibaku itu di bawah kita semua. Ratusan ribu advokat yang berjibaku di bawah, ya, harus menerima konsekuensi dari ya abainya organisasi advokat. Dengan gampangnya dia ngomong seperti itu, gitu loh. Ini gimana mau organisasi profesi advokat ini di bawah, gitu loh. Dan gampang sekali mereka ngomong seperti itu. Kalau nanti kita, misalnya saya lapor polisi ada orang, terus kemudian saya dilapor balik dengan laporan palsu atau pengaduan fitnah, nggak akan ada yang bantuin saya, gitu. Organisasi advokat ngomongannya begitu juga nanti saya bantu itu. Udah stop bullshit lah, gitu. Kita nggak usah ngomong-ngomong kosong seperti itu lagi, gitu loh. Ini kita udah ancaman ini udah nyata di depan mata, gitu ya. Kita nggak bisa lagi kemudian berharap sama petinggi-petinggi karena jawabannya udah kayak gitu loh. Ya. Saya beberapa kali juga mengadukan advokat waktu di LPH, teman saya ya dipukulin gitu ya. Nah, dia juga ditangkap. Waktu ditangkap dipukulin gitu ya sama polisi waktu itu. Kita datang ke organisasi advokat waktu itu. Kantor waktu itu di Selipi. Ketemu, tadinya dijanjikan ketemu dengan si ini, tapi akhirnya nggak ketemu. Gitu ya. Terus sampai sekarang nggak ada satu lembar pun ya surat yang menyatakan pengaduan Anda sudah sampai sini, kita sudah melakukan pertemuan dengan Kapolres ini, Kapolda, Kapolri, kita sudah mendapatkan dokumen-dokumen ini ya, dan kemudian bersepakat bahwa akan ada ini. Nggak ada. Gitu. Waktu itu saya berharap tuh ada selembar dua lembar, nggak ada. Kosong gitu. Padahal kita ancamannya besar ya waktu itu di LBH ya, gitu. Nggak ada. Apalagi advokat ini di Jakarta ya, Jakarta nih, dibayangin di Jakarta. Kantor kita waktu itu di Menteng, ya. Bayangin advokat yang misalnya ada di Kalimantan Tengah sana, gitu ya. Bagaimana mereka sendirian tuh
sendirian mereka, nggak ada yang Bantu ya. nggak ada yang bantuin gitu loh. Apakah pada tahu kalau misalnya yang digebukin? Nggak ada yang tahu. Kalau dia nggak ngomong, kalau dia merasa bahwa nggak ada yang nanggepin, ya dia nggak akan bersuara, toh karena percuma gitu kan. Jadi kita berhadapan dengan bahaya besar pelaksanaan profesi kita. Pertanyaan selanjutnya, kita mau kemana? Masih bisa saya jadi hakim? Nggak bisa. Masih bisa jadi jaksa? Nggak bisa. Masih bisa jadi polisi? Nggak bisa. Cuma bisa jadi advokat. Kalau advokat kayak gini, mau ngapain? Nah, saya juga bingung tuh mau ngapain nih kalau udah kayak gini ceritanya, gitu kan? Mau ngapain kita? Mau kerja apa lagi? Gitu. Gitu sih. Ini memang sebenarnya udah pelik banget ya kasusnya. Pelik. Satu kasus bisa membongkar banyak hal dalam ini. Tapi kan kita sudah bahas dari mulai kasusnya amicus curiae-nya sampai dengan organisasi advokatnya juga kita bahas. Tapi setelah ini apa yang akan dilakukan abang-abang untuk menanggapi atau kelanjutan dari kasus Tony Budijaya itu apa, Bang? Mungkin Nelson. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Kasus Tony Budijaya sebenarnya hanya entry point aja untuk melihat banyaknya ketidakadilan yang dilakukan yang terjadi pada profesi advokat sebenarnya. Nah, banyak hal yang kita lakukan. Bisa kita akan menggalang solidaritas terhadap advokat. Jangan dulu kalau organisasi misalnya ada keberatan kan bisa masing-masing individu. Gitu. Jadi siapa aja teman-teman kita, siapa yang tergerak secara sadar, kemudian siapa yang bisa kita ajak secara anggota saja, bukan menyentuh organisasi. Karena nasib organisasi itu sebenarnya ada di tangan anggota, nasib profesi advokat itu ada di tangan anggota. Jadi nggak usah, kalau menurut saya sih nggak usah menunggu organisasi. Ya kan, kalau memang organisasi tidak mau bekerja, mau gimana? Berarti kan kita harus membuat suatu gerakan secara anggota. Jadi yang ada di misalnya advokat yang benar-benar tergerak didasari oleh kesadaran dari Pradi siapa, kita berkumpul. Jadi jangan melihat bendera organisasi, melihat bingkai ini adalah advokat organisasi yang ke depan itu akan bisa mengancam kita semua, gitu loh, yang akan mengancam profesi advokat. Maka kita bisa melakukan gerakan itu. Yang di amicus saja sudah 30 orang. Ini bisa bertambah lagi kalau kita gerakkan daripada kawan-kawan advokat yang lain. Kalau organisasi kami tidak bisa mungkin jamin ya akan bertindak maksudnya dengan banyaknya multibar saat ini. Karena ada sekat-sekat birokrasi yang harus dilalui sama pihak organisasi karena mereka banyak birokrasi bukan berpikir ada nilai yang terlanggar maka birokrasi ini nggak perlu kita ikuti gitu loh. Tapi kan birokrasi yang paling utama kalau di organisasi, kalau nanti kan salah juga terhadap ketua umumnya misalnya bisa di impeachment sama anggotanya dengan munaslup apa segala macam kan gitu, banyak intriknya secara organisasi. Tapi secara anggota itu bisa kita minta dukungan kepada seluruh anggota supaya bersatu melawan ini. Bila perlu kita coba tes dulu, kita bersolidaritas terhadap Tony Budijaya bahwa benar kita memang benar-benar sepakat untuk mengakhiri rantai kriminalisasi terhadap Tony Budijaya. Kalau memungkinkan sebagai rasa ini turun ke jalan, kenapa tidak untuk menyuarakan itu? Karena sudah di titik paling rendah soal hak imunitas kita. Jadi orang juga supaya memandang sehingga Tony Budijaya juga merasa juga tidak sendirian berjuangnya. Banyak hal-hal advokat, termasuk juga kalau ada advokat yang lain yang dikriminalisasi. Jadi ada kayak semacam pemukulnya dalam melawan kriminalisasi gitu loh. Jadi kita punya gerakan advokat itu dan kalau bisa terbentuk itu seluruh daerah-daerah ada. Karena jangan-jangan di masing-masing daerah juga banyak rantai kriminalisasi. Jadi ada pemukul balik ketika ada yang mengganggu profesi advokat ini. Dia ini pokoknya pemukulnya serba bisa lah. Itu harus kita pikirkan tuh untuk melawan rantai kriminalisasi ini. Bisa dia turun ke jalan, dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang memperkuat profesi advokat. Itu harus kita pikirkan sehingga nanti teror-teror itu sudah akan makin berkurang. Dan DPR juga melihat
bahwa untuk penguatan di regulasinya itu sudah harus ditingkatkan. Kalau nggak nanti kan ini jadi keadilan jalanan kan. Nah itu kan yang harus dimaknai karena regulasinya kosong tadi. Nah hal yang bisa kita lakukan itu menggalang yang lain, solidaritas apapun itu ke kawan-kawan advokat yang lain. Kalau organisasi kayaknya kalau memang ada organisasi advokat yang mau, saya pikir kita membuka hal itu. Nanti di Solidaritas Peduli Advokat Indonesia itu bisa juga memfasilitasi itu jika kita punya kemampuan ya. Tapi sekarang ini kalau secara organisasi kayaknya kita agak susah untuk mengajak. Tapi secara individu mungkin bisa kita ajak. Karena saat ini beberapa hari aja kita buat amikus itu udah 30 yang tanda tangan. Apalagi nanti kalau ini kita seriuskan dengan yang lain, pasti banyak advokat-advokat muda yang bergabung karena mereka juga tidak mau nanti di masa tuanya ketika sudah jadi advokat dikriminalisasi. Sehingga ini kan kita mewariskan kebaikan bagi generasi seterusnya, bagi advokat-advokat muda sebenarnya. Yang nanti kita misal 10 tahun lagi kan ya kita kan sudah mulai mungkin semakin senior. Sehingga hal-hal yang nilai yang baik ini kita teruskan, kita wariskan kepada advokat-advokat yang muda sehingga menjadi contoh juga bagi advokat muda karena rantai kekerasan itu harus diputus, tidak boleh berlanjut rantai kekerasan itu sehingga advokat muda juga nanti bekerja itu berdasarkan nilai. Tapi saya optimis sih advokat di Indonesia pasti bisa untuk menjalani proses jalan terjal ini, jalan terjal yaitu rantai kriminalisasi itu untuk diakhiri. Karena ini bisa berkaca kepada Baharudin Lopa ketika dia ketua komisioner Komnas HAM dengan keterbatasan yang ada, dia bisa memaksimalkan kewenangan itu. Tapi bagaimana kita mengelola ini supaya ini maksimal? Makanya 10 tahun lagi kan Bang Nelson mungkin akan jadi pimpinan organisasi kan gitu. 10 tahun lagi kan gitu. Jadi ini kan pasti regenerasi akan ada atau 20 tahun lagi. Kan kita ya akan memegang kendali di pimpinan organisasi. Makanya ini harus kita ajarkan nilai-nilai yang baik, keadilan dan profesi advokat kepada advokat yang muda. Jadi ini sebagai ini kita lah yang bisa harus kita lakukan yaitu konsolidasi lah. Konsolidasi advokat di Jakarta aja dulu kita buat kalau memang memungkinkan nanti kita lakukan konsolidasi dengan pengawalan kasus Tony Budijaya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau harus kita tanya juga Tony Budijayanya. Apakah perlu kita lakukan yang jangan-jangan nanti dia tidak setuju atau terusik, ya kan? Kalau kita melakukan hal-hal yang menurut dia kontraproduktif atau dia protes, kan gak enak. Advokasi kita kan harus berbasis korban. Kalau memang kita mau advokasi, harus berbasis korban. Kalau korbannya tidak setuju, maka kita tidak boleh melakukan itu. Tapi setidaknya sekarang ini yang bisa kita lakukan, kalau yang lain mendorong yang lain untuk buat amikus juga. Yang belum buat amikus supaya buat amikus supaya masuk ke pengadilan. Itu kan hal yang selama-lemahnya iman lah yang bisa kita lakukan. Itu kira-kira. Berarti ini gebrakan awal lah ya. Berarti nanti kita tunggu lagi gebrakan berikutnya dari Solidaritas Peduli Advokat Indonesia ini. Iya. Oke, Abang, apa yang ingin Abang sampaikan? Mungkin entah itu organisasi advokat atau dari kasus Tony Budijayanya dan bahkan mungkin dari penegakan hukum Indonesia. Mungkin dari Abang baru. Saya sih gini, kita harus harapan saya dalam kasus Tony Budijaya ini kepada majelis hakim yang mengadili, kita berharap karena dia adalah benteng terakhir dalam menegakkan keadilan. Kita berharap hakim itu harus cermat dalam mengadili perkara Tony Budijaya. Menurut penilaian kita, perkara Tony Budijaya itu sangat syarat dengan suatu kriminalisasi. Artinya itu bukan pidana sebenarnya, itu adalah ranah kode etik. Makanya hakim untuk memperkuat hak imunitas harus menurut kita apa yang dilakukan oleh Tony Budijaya tidak harus dimaknai sebagai suatu pidana. Tapi itu adalah sebagai menjalankan profesi apa? Itu kepada majelis hakim yang mengadili. Kemudian Komisi Judisial juga harus memastikan proses peradilan itu harus fair. Tidak boleh ada yang mempengaruhi hakim. Sehingga dan hakim juga harus berani menegakkan keadilan. Apalagi sekarang ini Mahkamah Agung kan dalam tanda petik agak tercoreng dengan perbuatan-perbuatan oknum hakim. Makanya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus berani
bahwa dia memutus itu berdasarkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, kepada organisasi juga harus, saya pikir juga harus berintrospeksi juga. Jadi harus memang kita nyalakan api optimisme bahwa advokat di Indonesia itu, saya pikir harus lebih baik untuk hari esok dibandingkan hari yang kemarin. Itu kira-kira menjadi harapan saya. Kalau ada advokat yang dikriminalisasi, dari Solidaritas Peduli Advokat Indonesia juga bersedia akan memberikan amikus. Kita kan tidak tahu nih, Tony Wijaya kan karena tersorot media saja kita tahu. Kalau ada yang tidak tersorot media, saya pikir kita Solidaritas Peduli Advokat juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan amikus ketika ada advokat juga yang dikriminalisasi, sehingga kita juga setidaknya punya manfaat selama kita masih hidup dengan bekerja sebagai seorang advokat. Itu harapan kita sih. Oke, Bang. Oke. Kalau dari saya sih, kalau dari organisasi advokat, ya tadi sudah disampaikan ya, alasan-alasan yang nggak masuk akal itu ya, untuk kemudian intervensi dalam kasus-kasus yang melibatkan advokat gitu ya, udah tolong di stop lah gitu ya, karena itu nggak masuk akal bagi saya gitu ya. Jangan kemudian mereduksi peranan organisasi advokat yang tadinya bisa sangat aktif menjadi sangat pasif dan kagok ya dengan situasi gitu. Padahal mereka paham, saya yakin mereka paham banget lah dengan situasi ini dan paham dengan apa yang bisa dilakukan. Tapi memang ya ada hal-hal yang menyebabkan mereka nggak melakukan hal yang seharusnya dilakukan gitu ya. Dan saya juga berharap kondisi di mana tidak ada gini, kita nih sedang menuju situasi di mana advokat itu menjadi predator ya, predator atas kawan-kawan sendiri, sama ininya sendiri ya. Contohnya kasus ini dilaporkan oleh advokat juga gitu ya. Terus organisasi advokat juga membiarkan gitu ya. Lama-kelamaan akan tercipta ya suatu kondisi di mana sudah terbiasa masyarakat akan mendatangi advokat yang punya jaringan atau koneksi dengan penegak hukum. Oke. Ya, karena udah pasti lanjut nih kasusnya. Atau misalnya dengan pengadilan misalnya ya, ada kolusi di situ ya. Ini akan terjadi situasi itu ya. Nah, sebetulnya advokat ini sudah multidimensional. Ada jasa di sini kan, ada jasa dan tentunya ada uang di situ. Nah, kondisi advokat yang predatoristik ini berbahaya karena akan tercipta suatu pasar yang dimana pemainnya hanya segelintir aja. Kita nggak masuk hitungan nih nanti nih, karena kita nggak main-main kayak gitu-gitu. Gitu ya, kita nggak angkat telepon kelar masalah gitu ya, kayak old school dulu gitu ya. LTD, lawyer tanpa dokumen. Iya. Gitu. Kekhawatiran saya sangat beralasan ya, karena jumlahnya makin banyak ya advokat yang dikriminalisasi ya. Ini akan menciptakan suatu tren di masyarakat ya, dimana yang akan mendapatkan klien hanya yang dekat dengan pihak penegak hukum kan. Gitu. Yang nggak deket ya udah nggak gitu loh. Padahal yang tadi saya bilang, kita itu sudah memutuskan untuk jadi advokat. Nah, kalau saya dari awal memang nggak pernah kepikiran jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi gitu ya, jadi advokat aja. Tapi kalau udah kayak gini ceritanya, saya juga bingung nih, ya mau kemana? Karena jadi hakim nggak bisa, jadi polisi nggak bisa, jadi jaksa nggak bisa. Gitu ya. Cuma bisa jadi advokat. Sekarang ditutup ya, saya juga nggak tahu nih gimana ya. Itu kedua. Saya khawatir akan tercipta kondisi seperti itu, advokat yang predatoristik dunianya. Kedua, saya berharap advokat ini nggak menjadi free rider atas kondisi ini. Oh, saya nungguin Pak Maruli aja yang bersuara terus lewat Solidaritas Advokat Indonesia nih, ya nungguin Pak Matthew aja gitu ya. Ternyata nanti Pak Matthew sama Pak Maruli juga nggak jalan-jalan kita semua gitu. Itulah yang namanya free rider, dia penumpang gelap.
meskipun dia advokat, dia penumpang gelap atas gerakan-gerakan untuk memperbaiki kondisi advokat. Gini, seseorang itu nggak akan mungkin tergerak, ya. Kalau masalah itu nggak masuk, kalau misalnya masalah dalam artian maling itu nggak masuk ke tangan rumah, bisa jadi kemudian Pak Tony Budijaya nggak akan gerak kalau misalnya dia nggak kena kriminalisasi, bisa jadi, gitu kan. Nah, saya berarti teman-teman rekan-rekan ya advokat itu jangan sampai masuk ke rumah kalian dong, ya. Jangan nunggu masuk ke pekarangan garongnya, terus nanti masuk rumah kalian buka pintu terus tembak dan mati, selesai, gitu. Jangan mengambil keuntungan, jangan dari gerakan yang seharusnya dibangun. Jangan menjadi penumpang gelap, karena ini mengintai nih, bahaya mengintai. Bisa jadi nanti kalau nanti kayak gini terus kan, seseorang bisa melapor balik kan, wah ini boleh juga nih caranya. Kan ada advokat yang predator nanti ngelihat kan, oh bisa juga nih caranya nih ya, gue lapor aja nanti lawan gue, kan selesai masalah. Semua kan kayak gitu nanti. Kalau semua ada kayak gini, tercipta kondisi pasar advokat yang predatoristik. Hanya yang dekat dengan penguasa atau penegak hukum yang akan mendapatkan klien. Yang nggak dekat nggak dapat, karena nanti disikat dengan cara-cara lapor kayak gini nih. Gitu. Nah saya berharap hal itu nggak terjadi. Gitu ya, kita harus gerak semua, gitu ya. Karena ini sangat berbahaya. Kita harus mengembalikan peran kita sebagai catur bangsa nih, kan kita membantu penegak hukum, gitu ya. Karena lawyers di mana-mana selalu dihormati. Lawyers kalau datang ke polisi ada orang ditangkap selalu dikasih, cuma di Indonesia ya enggak. Gitu. Saya sering tuh, ya datang ke polisi, klien saya ditangkap atau belum jadi klien lah, ditanyain mana surat kuasanya, ya belum dapet lah, orang gue belum ketemu orangnya, gitu. Keluarganya di mana? Keluarga Jawa Tengah sana. Ditangkap tadi, mau langsung diperiksa. Masa keluarga terbang sini? Kan nggak mungkin kan? Gitu. Jadi udah saatnya lah kita tolonglah teman-teman rekan-rekan tergerak lah hatinya. Berubah ya. Iya, berubah. Tadi apa? Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau tadi kan udah disampaikan harapan ke hakim, harapan. Kalau saya harapannya lebih kepada organisasi advokatnya. Jadi tidak fokus kepada tidak fokus kepada ego ya, kepada ego dari organisasi. Tetapi fokus kepada nilai. Ya kan? Ini mungkin sebagai penutup kali ya, alkisah yang ada dua advokat berseteru nih. Dua advokat berseteru, nggak tahu perseteruannya apa, berkelahi lah kurang lebih. Satu advokat ini, kemudian ada satu orang advokat yang dikriminalisasi. Advokat yang menjadi lawannya itu, kemudian dia mengajukan diri untuk menjadi pembela. Ya. Pembela dari advokat yang dikriminalisasi tersebut. Poinnya apa? Poinnya adalah terlepas dari dia personalnya seperti apa, terlepas dari apakah dia punya masalah pribadi, tetapi pada akhirnya nilailah yang mengalahkan segalanya. Gitu. Jadi nilai itulah yang harus dijunjung tinggi. Kalau kita sama-sama memiliki sepakat bahwa sebagai sesama profesi kita tidak boleh tidak boleh dikriminalisasi atau harus mendapatkan perlindungan. Jadi harapan saya adalah bagi organisasi advokat mungkin fokus kepada nilai, ya kan, dan harus fokus kepada nilai alih-alih kepada memikirkan ego dari masing-masing organisasi. Oke. Jadi poinnya adalah advokat harus menjaga marwahnya dirinya sendiri ya, Bang. Oke, makasih Abang atas waktunya. Nggak berasa udah ngobrol panjang lebar. Mungkin lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi pas Bang Nelson udah jadi ketua ya. Oh iya, bisa. Udah pas nih. Bang Harun ini. Udah pas nih. Amin, kita amin sama. Kita tunggu nanti podcast. Bang Nelson juga jadi ketua Pradi ya, kita doain. Amin. Oke, makasih Abang sekali lagi. Terima kasih. Nah.